Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan membuat podcast tentang tempe. Di sini saya sudah mempunyai 6 narasumber dan 1 moderator, yaitu saya. Yang pertama ada Kakak Sofia, yang kedua ada Kakak Santi, yang ketiga ada Kakak Samuel, yang keempat ada Kakak Rizka, dan yang kelima ada Kakak Raisa, yang keenam ada Kakak Rara. Sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, saya akan menanyakan kabar kakak-kakak semuanya. Yang pertama kabar Kakak Rara. Bagaimana nih? Alhamdulillah hari ini sangat baik. Walaupun hari ini banyak tantangannya, tapi hari ini berhasil saya lewati. Untung juga hari ini kami berhasil membuat podcast kami yang sudah tertunda dari beberapa hari yang lalu. Semoga podcast ini bisa berjalan lancar. Oke, Kakak Raisa, bagaimana nih kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik. Kakak Rizka, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini saya sangat baik. Oke, Samuel. Terima kasih, kabar saya baik. Oke, makasih. Santi. Baik, terima kasih. Kabar saya baik. Oke, kabar saya hari ini baik seperti teman-teman yang lainnya. Karena sedang puasa, alhamdulillah hari ini saya masih bersemangat untuk membuat podcast kali ini. Oke, makasih atas jawaban kakak-kakak sekalian. Di sini saya sudah mempunyai pertanyaan. Pertama kita akan tanya kepada Kakak Rara. Kakak Rara, apa sih itu tempe? Jadi kalau menurut saya tempe ini adalah makanan khas Indonesia. Tepatnya ini dia dari Jawa. Tempe ini terbuat dari kedelai yang sudah difermentasi. Tempe ini untuk rasanya dia memiliki rasa yang gurih dan ada sedikit asin-asinnya. Sekian. Oke, makasih atas jawabannya Kakak Rara. Kita menjadi tahu apa sih itu tempe. Yang kedua kita akan tanya kepada Kakak Sofi. Kakak Sofi, apa sih kesulitan yang dihadapi saat membuat tempe? Oke, kesulitan saat pembuatan tempe menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu proses pengupasan karena kedelainya sangat banyak, jadi itu cukup memakan waktu. Terus sama yang kedua itu proses pengeringan. Itu menurut saya sangat memakan waktu karena harus dikeringkan hingga kering. Oke, makasih Kakak Sofi. Yang ketiga kita tanya kepada Kakak Raisa. Kakak Raisa, apa sih perbedaan tempe daun dengan tempe plastik? Ya, jadi tempe daun lebih awet dan lebih tahan lama dan harum dibanding tempe plastik. Oke, makasih atas jawabannya Kakak Raisa. Yang keempat, pertanyaan buat Kakak Rara lagi. Bagaimana sih proses fermentasi tempe bekerja? Jadi proses fermentasi tempe itu dia dimulai saat ragi dicampurkan ke kedelai. Nah, setelah itu kan tempe akan dimasukkan ke plastik, kemudian ditunggu selama 1-2 hari. Di hari pertama itu tempenya itu akan mulai bersatu karena ada jamur yang tumbuh sehingga mengikat kedelai antara satu sama lain. Di hari kedua akan muncul kayak apa ya, jaring-jaring putih itu yang biasa kalian lihat di tempe. Yang kayak begitu. Oke, makasih Kakak Rara. Kita akan menanya kepada Kakak Santi. Kak Santi, bagaimana teknologi modern telah mempengaruhi produksi tempe? Baik, teknologi modern memungkinkan kontrol yang lebih baik atas kondisi fermentasi, pemilihan yang lebih akurat, dan produksi yang lebih higienis. Terima kasih. Oke, makasih atas jawabannya Kakak Santi. Yang selanjutnya kita akan tanya kepada Kakak Sofi lagi. Kak Sofi, apa sih manfaat mengonsumsi tempe bagi kesehatan tubuh? Oke, tempe kaya akan protein nabati, serat, mineral, dan vitamin yang mendukung kesehatan pencernaan dan mencegah penyakit kronis. Terima kasih. Oke, makasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan tanya kepada Kakak Samuel. Kakak Samuel, apa saja faktor yang mempengaruhi fermentasi tempe? Jadi faktor-faktor tersebut meliputi suhu, kelembapan, dan jenis strain isopus yang digunakan. Oke, makasih Kakak Samuel atas jawaban. Selanjutnya kita tanya kepada Kakak Rizka. Kakak Rizka, bagaimana mengatasi masalah kontaminasi dalam produksi tempe? Baik, kontaminasi dapat diatasi dengan praktis sanitasi yang baik, menggunakan peralatan steril, dan pengawasan kualitas yang ketat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan tanya kepada Kakak Raisa. Kakak Raisa, apa saja nutrisi utama yang ditemukan dalam tempe?
Baik, nutrisi utama termaksud protein, serat, vitamin B, magnesium, dan fosfor. Oke, makasih atas jawabannya. yang yang selanjutnya kepada Kakak Santi. Kakak Santi, bagaimana cara menyimpan tempe dengan baik dan benar? Baik, untuk menyimpan tempe agar baik dan benar, kita harus menyimpan di lemari pendingin untuk mencegah pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan. Kasih. Oke, terima kasih. Kita akan tanya kepada Kakak Samuel. Bagaimana bisa membedakan antara tempe yang berkualitas tinggi dan tempe yang kurang baik? Tempe berkualitas tinggi memiliki tekstur yang padat dan seragam, tidak terlalu basah atau kering dengan aroma khas yang tidak menyengat. Oke, pertanyaan terakhir kepada Kak Rizka. Kak Rizka, apakah ada perbedaan nutrisi antara tempe dan kedelai utuh? Fermentasi meningkatkan ketersediaan nutrisi tempe, membuatnya lebih mudah dicerna dan menambahkan probiotik dibandingkan dengan kedelai utuh. Oke, apa sih bahan dan alat dalam pembuatan tempe dan bagaimana cara pembuatannya? Alat dan bahan. 1. Kedelai. 2. Ragi tempe. 3. Daun pisang. 4. Panci. 5. Baskom atau loyang. 6. Saringan. 7. Tusuk gigi. 8. Lilin. 9. Plastik. Pertama, cuci bersih kedelai selama 2-3 kali. Lalu, rebus kedelai hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dan tiriskan kedelai. Cuci kembali kedelai dengan air bersih. Kemudian, kupas kulit kedelai dengan cara diremas-remas dalam air. Buang kulit kedelai dengan menggunakan saringan. Lalu, cuci kembali kedelai. Kemudian, rendam kedelai dengan air bersih selama semalaman. Setelah semalaman, buang air rendaman kedelai dan cuci kedelai lagi. Lalu, rebus kembali kedelai selama 40 menit. Sambil menunggu kedelai, bakar daun pisang di atas kompor dengan api kecil. Setelah 40 menit, angkat dan tiriskan kedelai. Kemudian, kedelai akan dikeringkan. Setelah kering, campurkan kedelai dengan 2 sendok ragi. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan kedelai ke dalam daun pisang yang sudah dilapisi plastik. Rekatkan plastik dengan menggunakan lilin. Jangan lupa tusuk plastik dengan tusuk gigi agar tempe memiliki sirkulasi udara. Simpan tempe di dalam tempat yang tidak lembab. Tunggu selama 1-2 hari. Pada hari pertama, tempe akan mulai berembun dan terasa hangat. Hari kedua, tempe sudah berwarna putih dan kedelai sudah tidak terpisah-pisah lagi, yang menandakan bahwa tempe berhasil jadi. Sekian begitulah proses pembuatan tempe oleh kelompok 1. Proses pembuatan tempe melibatkan fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus oligosporus dan melibatkan tahapan seleksi kedelai, pembersihan, perendaman, pemanasan, pengupasan kulit ari, penyejukan, inokulasi, dan pengemasan. Tempe adalah makanan fermentasi dari kedelai, kaya akan nutrisi dan probiotik yang baik untuk kesehatan, meningkatkan ketersediaan nutrisi dan mendukung kesehatan pencernaan. Kualitas tempe yang baik ditandai dengan tekstur padat, aroma khas, dan kandungan nutrisi tinggi, seperti protein, serat, vitamin B, magnesium, dan fosfor. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan jenis strain Rhizopus mempengaruhi kualitas tempe.
Pembelajaran yang kita dapatkan adalah fermentasi tempe mencakup aspek biologis, nutrisi, pengawetan, budaya, dan aplikasi bioteknologi. Hal ini memberikan wawasan tentang proses pengolahan bahan pangan dan pemanfaatan mikroorganisme, pemahaman tentang peran mikroorganisme dalam pengolahan pangan, peningkatan nilai gizi dan kualitas pangan melalui fermentasi. Dan praktikum bioteknologi konvensional pembuatan tempe dengan laporan berbentuk podcast. Dari guru pembimbing kami, Ibu Hesti Labolo SPD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.